Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita akan merenungkan firman Tuhan di Roma 7 ayat 4. Roma 7 ayat 4, pagi hari ini kita judulnya berbuah bagi Allah, ya, berbuah bagi Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali, karena kalau kita membaca Pelekop ini, saudara-saudara, dari ayat 1 sampai 4 ini, saudaraku, maka kita akan dibawa kepada satu pemikiran bahwa dosa seakan-akan dulu menjadi suami kita, seakan-akan dosa dulu menjadi kekasih kita sebelum kita bertobat, sebelum kita mengenal Kristus, sebelum kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus kita. Jadi dalam bacaan kita di Roma 7 ayat 1 sampai 4 ini, kita memiliki kekasih adalah dosa, sehingga saudaraku, buah kita adalah buah dosa dan maut, terpisah dengan Allah. Maut artinya terpisah dengan Allah, saudaraku, ya. Maut artinya tidak punya hubungan yang intim dengan Allah, bahkan saudaraku, Allah sebagai sumber kehidupan itu, Allah sebagai sumber, saudaraku, segalanya itu tidak tersentuh oleh kita, saudara-saudara, ya, tidak terjamah oleh kita. Tetapi setelah pengampunan dosa, saudara, maka saudaraku, dengan Kristus mati di kayu salib itu, maka tirai yang memisahkan kita dengan Allah itu terbelah, sehingga kita dengan Allah bisa bertemu muka dengan muka. Saudaraku, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ini kasih karunia yang luar biasa. Bukan karena usaha baik kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan karena kita ini berbuat sesuatu, maka kita bisa, saudaraku, memiliki hubungan yang sangat indah dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, saudaraku. Oleh karena itu, ayat 4 ini, saudara-saudaraku, berbicara kepada kita lebih dalam. Nah, orang hidup, saudara-saudara, atau kita hidup ini, saudaraku, sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan kita berbuah, ya. Sama seperti seorang pengantin, saudaraku, sama seperti seorang menikah, itu pengennya ya cepat-cepat punya keturunan, ya, saudara-saudara. Kalau toh dia menunda, itu karena sesuatu, tetapi dia pengen punya keturunan. Kalau kita menanam sesuatu juga, saudaraku, sebenarnya kita juga pengen itu terus bertumbuh, berbunga, dan berbuah. Maka berbuah itu penting sekali, saudara-saudaraku. Apakah kita berbuah, saudaraku, dalam kehidupan kita? Nah, mari kita melihat yang dimaksud Tuhan ini, firman Tuhan yang mengatakan, sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah, ini ada 3 poin, saudara-saudara, ya, membuat kita berbuah, gitu. Yang pertama adalah, saudaraku, dikatakan kita telah mati melalui Yesus Kristus, saudaraku. Ini luar biasa sekali, ya, luar biasa. Tadi saya katakan di bacaan Roma 7 tadi ayat 1 sampai 3 itu, Bapak Ibu Saudara, maka kita disuguhkan satu pengertian bahwa dosa dan kita itu kayak pasangan yang romantis, gitu. Dosa dan kita ini, saudaraku, kayak pasangan yang diumpamakan sebagai pasangan, ya.
Tetapi saudaraku, firman Tuhan mengatakan sebab itu saudara-saudara, kamu telah mati bagi tubuh Kristus, bagi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini saudaraku membuat kita mengerti arti dosa, saudaraku. Dan hukum itu menuntut kita. Gitu. Hukum itu memohon kepada kita. Hukum itu, saudaraku, menarik kita, saudaraku. Kita membuat mengerti akan dosa itu, saudara. Nah, sehingga, saudara, karena kita selalu berbuat dosa itu, maka, saudaraku, hukum itu menuntut kita. Hukum itu menarik kita, saudaraku. Ya, supaya kita ada tuntutan, gitu. Supaya kita ada tuntutan. Nah, saudaraku, syukur kepada Tuhan, tuntutan itu digenapi oleh kematian Tuhan Yesus, saudaraku. Tuntutan itu digenapi oleh tubuh Kristus. Jadi Kristus yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Kristus, saudaraku, yang suci itu menjadi berdosa. Maka itu demikian sebenarnya kita memandangnya, bahwa kita telah mati bagi dosa. Nah, kalau kita mati sehingga kita tidak hidup lagi di dalam dosa, saudara-saudara. Nah, itu poin yang ingin diraih, saudaraku. Poin yang ingin disampaikan oleh kitab Roma ini, saudara-saudaraku, bahwa kita telah mati bagi dosa. Bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan dosa lagi? Bagaimana mungkin kita berbohong lagi? Bagaimana mungkin, saudaraku, kita berbuat jahat lagi? Bagaimana mungkin, Bapak Ibu Saudaraku, kita ini, saudaraku, mengerjakan dosa yang dulu kita kerjakan lagi? Kan kita sudah mati. Saudara-saudaraku, jadi hukum yang menuntut kita sudah tidak berlaku lagi, saudara-saudaraku. Karena kita telah mati. Demikian kita harus memandangnya. Kita hidup, saudaraku, kita mengatakan dalam diri kita, kita telah mati bagi dosa, saudaraku. Dan kita hidup bagi Allah. Yang kedua, saudaraku, kita menjadi milik Bapa, menjadi milik Dia, saudaraku, menjadi milik Tuhan. Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci itu, saudaraku, bersama-sama dengan kita. Gitu. Ya, firman-Nya tadi mengatakan, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi kita milik Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Kristus yang adalah penguasa. Kristus, saudaraku, pengantara kita. Saudaraku, kita miliknya Dia. Saudara-saudaraku, ya. Kita tidak boleh lagi berbuat semau kita, saudara-saudaraku, karena kita milik Dia. Saya pikir ini kesadaran yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara, supaya kita menyadari bahwa kita milik Tuhan. Kita mengerjakan apa yang sama dengan yang Tuhan kerjakan, saudaraku, ya. Kita milik Tuhan, saudaraku. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, ini poin yang ingin saya sampaikan. Berbuah bagi Allah atau memberikan anak-anak rohani, saudaraku, agar kita berbuah bagi Allah. Saudara-saudaraku, sebenarnya dari sebuah hubungan intim yang dirindukan, yang diinginkan adalah kita berbuah, memiliki anak-anak rohani. Mari kita cek dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, apakah kita yang pertama sadar bahwa kita telah mati melalui Tuhan kita Yesus Kristus sehingga kita hidup bagi Allah, saudaraku. Ya, sehingga kita memiliki hubungan yang baik, yang intim dengan Allah. Kita hidup, saudaraku, di dalam kasih karunia itu. Ya, yang ketiga, saudaraku, kita memberikan anak-anak rohani. Seberapa lama kita sudah hidup di dalam Tuhan? Apakah kita sudah punya anak-anak rohani? Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah punya kelompok PA?
Ya, saudaraku, bukan karena kita dikasih, nih kamu akan gitu, bukan. Tapi kita sendiri, saudara-saudara, mencari jiwa-jiwa itu, menolong jiwa-jiwa itu, sampai dia bertumbuh, dewasa di dalam Tuhan, dan dia juga berbuah rohani lagi sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita berbuah rohani karena kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Karena kita telah mati bagi dosa, kita milik Tuhan, sehingga kita, saudaraku, menjadi berbuah bagi Tuhan. Mari kita pikirkan, kita renungkan itu, kita perkatakan, kita sharingkan, kita perbuat. Tuhan memberkati kita terus berbuah bagi Tuhan.